Ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru, mulai saat ini memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Kak Betty di dalam Senam Ayat bulan November 2021. Senam ayat kita terambil dari mana? Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana? Sudah mulai hafal? Kalau sudah mulai hafal, mari kita coba gerakannya seperti berikut. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekarang kita akan melakukan gerakannya secara lengkap.
Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi ya bersama dengan Kak Chandra, Kak Yeni, juga Aurel. Nah adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu online pagi hari ini ya. Nah adik-adik, sudah siapkah? Nah kita siap ya, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik, kalau hari ini mataharinya itu bersinar terang enggak? Atau redup ya? Terang Kak Sandra. Oh, terang ya, karena kasih Tuhan. Nah, jadi sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai ibadah. Kiranya Tuhan yang mau pimpin ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita memujikan dari terbit matahari. biarlah nama Tuhan yang dipuji dan kita bersyukur, bersukacita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita pujikan satu lagu. Adalah sukacita di hatiku. Kita pujikan ya dengan sukacita.
kita sungguh bersuka cita ya Kak Yeni, Kak Aurel. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, jadi tangan kita buat apa? Buat mengerjakan Yang baik-baik ya. yang Kak baik-baik Chandra. ya. Ya, kita mau pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Ya, adik-adik, tangan, kaki, mulut kita harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan, baca kitab suci. Ya, kita pujikan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ika. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab yang diambil dari kisah Yesaya. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan, dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini pernah naik kapal? Naik kapal yang besar sekali. Kak Ika pernah sekali. Nah, Kak Ika mau cerita tentang sebuah kapal. Tahun 1912 ada sebuah kapal yang besar sekali. Itu kapal penumpang ya adik-adik, bukan kapal kargo atau kapal barang, tapi kapal penumpang yang sangat besar dan sangat mewah. Namanya kapal Titanic ya. Kapal Titanic ini sangat terkenal pada zamannya. Nah, pada saat launching, kapal ini banyak dipesan oleh orang-orang sampai penumpangnya itu bisa sampai 2.224. Besar sekali ya adik-adik. Nah, kapal ini berlayar dari Southampton, Inggris ke New York City, Amerika Serikat. Tidak hanya besar, kapal itu juga punya fasilitas yang mewah, yang hebat. Ada kolam renangnya, ada perpustakaan, ada tempat buat nge-gym,
ada restoran yang sangat besar dan sangat mewah. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Cuman naasnya adalah kapal ini mengalami kecelakaan. Dia menabrak sebuah gunung es di Samudra Atlantik Utara. Nah, karena kecepatannya tinggi, dia menabrak gunung es ini dan akhirnya tenggelam. Kalau adik-adik tahu, kalau misalnya ada kapal yang mengalami bahaya, dia pasti akan menembakkan sinyal atau SOS ya. Nah, untungnya sinyal SOS ini didengar oleh kapal Karpatia yang jaraknya itu 93 km dari terjadinya kecelakaan kapal Titanic ini. Karena saking jauhnya, kan jauh ya, 93 km, itu kapal Karpatia baru bisa nyampe setelah 4 jam kemudian. Akhirnya mereka membantu penumpang-penumpang kapal yang selamat, yang ada di dalam sekoci-sekoci. Dan sayangnya hanya 710 orang yang selamat adik-adik. Kenapa? Karena kapal itu kan tenggelamnya di Samudra Atlantik Utara yang sangat dingin. Kalau orang sudah badannya masuk ke lautan yang sangat dingin, dia akan kena dia akan rasa kedinginan dan meninggal saat itu juga dalam hitungan menit saja. Nah, dan adik-adik tahu ternyata sesungguhnya ada kapal yang lebih dekat lagi dibandingkan kapal Karpatia ini, yaitu kapal Californian. Dia hanya berjarak 30 km saja. Tapi sayangnya kapal Californian ini abai dengan sinyal SOS yang dikeluarkan kapal Titanic. Dan pada saat kapal Californian ini datang, sudah sangat terlambat. Mereka datang pada saat kapal Karpatia sudah selesai menyelamatkan penumpang Titanic. Jadi sayang sekali ya adik-adik, mereka sangat lambat. Mereka tidak tanggap dengan sinyal yang diberikan oleh kapal Titanic. Kalau mereka tanggap, tentu saja kapal Titanic, banyak penumpang kapal Titanic yang bisa selamat, tidak cuma 710 orang saja. Nah, Tuhan juga merindukan kita, orang-orang yang percaya sebagai anak-anaknya, untuk memberikan pertolongan dan juga memberikan harapan kepada semua orang yang membutuhkan. Sama seperti Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang hidup di kerajaan Yehuda. Nabi Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia dari kerajaan tadi apa? Yehuda. Nah, pada saat itu Israel sedang berbalik dari Tuhan. Mereka hidup dalam dosa, mereka hidup dalam ketidakadilan, ya. Mereka tidak setia kepada Tuhan dan mereka juga banyak melakukan kejahatan-kejahatan yang menyebabkan Tuhan murka, Tuhan jadi marah. Pada suatu hari, Nabi Yesaya mendapat sebuah penglihatan adik-adik. Di sana, Yesaya melihat Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus
Dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Nabi Yesaya tanpa menunggu lama, dia langsung, ini aku, utuslah aku. Dan Tuhan mau mengutus Nabi Yesaya. Yesaya tidak berpikir apa-apa, pokoknya ini aku Tuhan, utuslah aku. Lalu Yesaya menjadi utusan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh seorang utusan Tuhan? Tugas utusan Tuhan yaitu menyampaikan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Apa aja perkataannya? Yuk kita mau lihat video yang satu ini ya. Kitab Nabi Yesaya. Yesaya tinggal di Yerusalem pada paruh terakhir periode kerajaan Israel, dan dia mewakili Allah berbicara kepada para pemimpin Yerusalem dan Yehuda. Pertama-tama, dia berbicara tentang penghakiman Allah. Dia memperingatkan para pemimpin Israel yang jahat bahwa akan ada harga yang harus dibayar atas pemberontakan mereka terhadap perjanjian mereka dengan Allah. Bahwa Allah akan memakai kerajaan-kerajaan besar yaitu Asyur, setelah itu Babel, untuk menghakimi Yerusalem jika mereka tetap menyembah berhala dan menindas orang miskin. Namun pesan penghakiman ini dibarengi dengan pesan pengharapan. Yesaya sungguh percaya bahwa suatu hari nanti Allah akan menggenapi semua janjinya, bahwa ia akan mengutus seorang raja dari keturunan Daud untuk mengokohkan kerajaan Allah. Ingat 2 Samuel 7, bahwa ia akan menuntun Israel menaati hukum-hukum perjanjian yang dibuat di Gunung Sinai. Ingat Keluaran pasal 19. Dan semua ini terjadi supaya berkat dan keselamatan dari Allah akan mengalir ke segala bangsa seperti yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Dan pengharapan inilah yang mendorong Yesaya untuk berbicara melawan kejahatan dan penyembahan berhala Israel di zamannya. Nah, adik-adik tadi sudah lihat videonya kan? Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Apa tadi? Penghakiman atau hukuman. Yesaya menyampaikan hukuman yang harus diterima oleh bangsa Israel atas kejahatan, atas dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Sama seperti kita ya adik-adik, kalau kita nakal atau kalau kita berbuat salah pasti ada hukumannya. Begitu juga dengan bangsa Israel. Karena nakal, karena bandel, karena hidup dalam dosa, maka Allah menghukum bangsa Israel. Tapi puji Tuhan, tidak cuma hukuman, tetapi Yesaya juga menyampaikan pengharapan. Yesaya menyampaikan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Bangsa Israel pasti mendapat hukuman karena berbuat dosa, tetapi mereka juga akan mendapat keselamatan dari Tuhan yang akan datang karena sudah berbalik dari dosa. Nah, sama seperti Nabi Yesaya adik-adik, Tuhan juga menghendaki kita anak-anaknya untuk menjadi pembawa harapan bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, lingkungan bermain kita, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Aduh Kak, aku kan cuman masih kecil, apa yang bisa aku lakukan? Kita bisa menjadi penolong. Sama seperti cerita yang kapal Titanic tadi, kapal Karpatia yang memberikan pertolongan, yang dengan sigap memberikan bantuan kepada kapal Titanic. Kita lihat keadaan sekeliling kita. Apa sih yang bisa aku lakukan? Oh, ternyata di rumah berantakan karena banyak mainan yang berserakan, yaitu mainannya kita sendiri adik-adik ya. Kita mau membantu, kita mau membereskan mainan kita. Mungkin adik-adik yang sudah kelas 1 atau kelas 2 bisa nyapu toh? Nah,
Kita bisa bantu nyapu, kita bisa bantu ngepel, kita bisa bantu cuci piring mama atau papa, nyuci piringnya mama ya. Terus kalau misalnya papa mau butuh bantuan, kita juga bisa bantu, mungkin lagi perbaikin mobil atau perbaikin apa. Tak bantu, misalnya nyariin obeng, nyariin paku atau nyariin yang lain ya. Nah, kita mau menjadi pembawa harapan. Mungkin bagi teman-teman kita yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mendoakan mereka. Untuk teman-teman atau saudara kita yang sedang sedih, kita bisa menghibur. Mulut kita bisa dipakai untuk memberikan kata-kata positif. Ayo kamu bisa, jangan sedih ya. Aku bisa bantu apa? Kita tanya sama mereka, apa yang bisa aku bantu? Kita mau juga mendoakan mereka, mendoakan kesusahan mereka. Ya, jadi kita mau menjadi pelita atau kita mau menjadi pembawa harapan bagi sekeliling kita. Adik-adik, kiranya dimanapun kita berada, kita bisa membawa atau membagikan kasih Kristus, membawa semangat untuk sekeliling kita. Gitu ya adik-adik, terima kasih. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami tahu bahwa kami masih kecil, tapi kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami, Tuhan yang memberikan kami pertolongan dan juga kemampuan agar kami boleh menjadi penolong bagi sesama kami, agar kami boleh membawa pengharapan, agar kami boleh membawa semangat bagi sekeliling kami. Tuhan, kiranya Engkau saja yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar sekali lagi untuk mau menjadi orang yang suka menolong orang lain. Dan itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk kita ini selalu bisa bersinar, menyinarkan kasih Tuhan kepada semua orang. Kita akan memujikan satu lagu untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Yesus menginginkan daku bersinar bagi orang lain. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, dan kami pun boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh bersinar dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengajar kami untuk kami berdoa, Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu pagi hari ini. Kita bertemu minggu depan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.